Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Priania dengan NIM 08111282227332 dari kelas B mata kuliah Geometri. Pada video pembelajaran kali ini akan diberikan beberapa soal, di mana soal tersebut merupakan cakupan dari materi kedudukan dua garis dan materi persamaan bidang. Langsung saja ke soal untuk kedudukan dua garis. Di mana soal pertama yaitu tunjukkan bahwa garis G1 X, Y, Z sama dengan 1,5,3 ditambah lambda 18,15,21 yang sejajar dengan garis G2 X, Y, Z sama dengan 19,20,24 tambah lambda 6,5,7. Diketahui dari soal, terdapat dua buah garis sejajar, yaitu garis G1, garis G2, di mana garis G1-nya itu adalah 1,5,3 ditambah lambda 18,15,21. Sedangkan untuk garis G2 itu 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Dari nilai lambda yang ada di G1, G2 ini diketahui untuk vektor arah P1 dan vektor arah P2. Di mana vektor arah P1 ini diambil dari nilai lambda pada G1, jadi bernilai 18,15,21. Sedangkan untuk vektor arah P2 diambil dari nilai ABC pada nilai lambda G2, sehingga bernilai 6,5,7. Yang ditanyakan adalah, apakah garis G1 sejajar dengan garis G2? Tentu saja kita jawab bahwa garis G1 akan sejajar dengan garis G2 apabila memenuhi syarat berikut. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Dan syarat kedua yaitu A1, B1, C1 sama dengan mu A2, B2, C2. Kita selesaikan untuk syarat pertama, di mana syarat pertamanya itu adalah ini, dan kita substitusikan nilai A, B, C pada G1, G2, sehingga menghasilkan 18 per 6 sama dengan 15 per 5 sama dengan 21 per 7. Dan di mana dari pecahan tersebut menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama dengan 3. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai mu sama dengan 3, atau nilai skalarnya itu adalah sama dengan 3. Dari syarat kedua, kita akan mensubstitusikan nilai ABC yaitu 18,15,21 sama dengan mu 6,5,7. Diketahui dari perhitungan sebelumnya bahwa mu itu adalah bernilai 3, sehingga kita substitusikan nilai mu ke persamaan menjadi 18,15,21 sama dengan 3, 6,5,7. Kita kalikan menjadi 18,15,21 sama dengan 18,15,21. Jadi terbukti bahwa garis G1 itu sejajar dengan garis G2 yang berkecepatan skalar sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2, tunjukkan bahwa garis G1 XYZ sama dengan 1,5,3 ditambah lambda 18,15,21 berhimpitan dengan garis G2 XYZ sama dengan 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Diketahui dari soal terdapat dua buah garis G1 G2 di mana G1 itu 1,5,3 ditambah lambda 18,15,21. Sedangkan untuk G2 itu bernilai 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Dari nilai ABC pada lambda untuk garis G1 G2 akan didapatkan nilai untuk vektor arah P1 dan vektor arah P2. Di mana vektor arah P1-nya itu adalah 18,15,1 sedangkan vektor arah P2 itu 6,5,7. Yang ditanyakan apakah garis G1 berhimpitan dengan garis G2? Kita jawab saja untuk garis G1 akan berhimpit dengan garis G2 apabila G1 sejajar dengan G2 dan memenuhi syarat berikut. Itu A1, B1, C1 sama dengan mu A2, B2, C2. Dan syarat kedua yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 sama dengan mu A2, B2, C2 dengan kondisi mu tidak boleh sama dengan 0. Kita selesaikan untuk syarat pertama, yaitu dengan substitusikan nilai A, B, C pada persamaan yang ada, sehingga menghasilkan 18,15,21 sama dengan mu 6,5,7. Dimana mu tadi itu nilai 3, jadi kita substitusikan ke nilai mu-nya, sehingga menjadi 18,15,21 sama dengan 3, 6,5,7. Dan kita kalikan menjadi 18,15,21 sama dengan 18,15,21. Kemudian untuk syarat kedua, di mana syarat keduanya itu merupakan persamaan yang ini, kita substitusikan nilai X, Y, Z menjadi 19 dikurang 1, 20 dikurang 5, 24 dikurang 3. Sama dengan kita substitusikan nilai mu dan juga nilai ABC pada garis kedua dari 3, 6,5,7. Dan kita selesaikan operasi yang ada jadi 18,15,21 sama dengan 18,15,21. Jadi dari penghitungan untuk syarat pertama dan syarat kedua didapatkan hasil bahwa terbukti untuk garis G1 berhimpitan dengan garis G2. Soal nomor 3, tunjukkan bahwa garis G1 XYZ yang bernilai 1,5,3 ditambah lambda min 4,2,2 tegak lurus dengan garis G2 XYZ sama dengan 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Diketahui dari soal bahwa terdapat dua buah garis, yaitu garis G1 bernilai 1,5,3 tambah lambda min 4,2,2 dengan garis G2 XYZ yaitu 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Dengan vektor arah P1-nya itu adalah min 4,2,2
dan vektor arah P2-nya itu 6,5,7. Ditanya apakah garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Garis G1 akan tegak lurus dengan garis G2 apabila dengan syarat A1 dikalikan A2 ditambah B1 dikalikan B2 ditambah C1 dikalikan C2 itu bernilai sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A, B, C pada garis G1 dan garis G2 ke persamaan yang ada. Kita substitusikan menjadi min 4 dikalikan 6 ditambah 2 dikalikan 5 ditambah 2 dikalikan 7 sama dengan 0. Kita selesaikan perkalian yang ada. Untuk min 4 dikalikan 6 itu menghasilkan min 24 dan 2 dikalikan 10 menghasilkan 10, 2 dikalikan 7 menghasilkan 14. Jadi min 24 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan 0. Dari penjumlahan di ruas kiri itu menghasilkan 0. Sehingga terbukti bahwa kembali ke syarat yang awal akan tegak lurus apabila persamaan bernilai sama dengan 0. Jadi, dari hasil tersebut terbukti bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Untuk soal nomor 4, tunjukkan bahwa garis G1 XYZ sama dengan 10,15,25 ditambah lambda 2,3,5 bersilangan dengan garis G2 XYZ sama dengan 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Diketahui dari soal, yaitu garis G1 XYZ bernilai sama dengan 10,15,25 ditambah lambda 2,3,5. Sedangkan garis G2 XYZ bernilai sama dengan 19,20,24 ditambah lambda 6,5,7. Dengan vektor arah P1-nya itu adalah 2,3,5 dan vektor arah P2-nya itu 6,5,7. Jadi ditanyakan apakah garis G1 bersilangan dengan garis G2. Kita jawab, garis G1 akan bersilangan dengan garis G2 apabila memenuhi syarat berikut, yaitu A1, B1, C1 tidak sama dengan mu, A2, B2, C2. Dan syarat kedua yaitu matriks dari A1, A2, X2 dikurangi 1, B1, B2, Y2 dikurangi 1, C1, C2, Z2 dikurangi Z1 bernilai tidak sama dengan 0. Selesaikan terlebih dahulu untuk syarat pertama dengan mensubstitusikan nilai A, B, C pada garis G1 dan garis G2. Di mana menjadi 2,3,5 tidak sama dengan mu, yaitu sama dengan 3, 6,5,7. Hasilkan 2,3,5 tidak sama dengan 18,15,21. Kemudian untuk syarat kedua, kita substitusikan nilai A, B, C pada garis G1 dan garis G2, serta kita substitusikan pada nilai X, Y, Z pada garis G1 dan garis G2. Di mana menghasilkan matriks yang entry nilainya itu adalah 2, 6, 19 dikurang 10, 3, 5, 20 dikurang 15, 5, 7, 24 dikurang 25, nilai tidak sama dengan 0. Kita selesaikan pengurangan yang ada menghasilkan 2, 6, 9, 3, 5, 5, 5, 7, min 1, nilai tidak sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan matriks yang berorder 3 kali 3 ini, kita dapat menggunakan cara untuk mencari determinan di mana kita mengalihkan kolom awal, yaitu 1 dan 2, jadi seperti ini. Jadi matriks 3 kali 3 ini dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Jadi 2, 6, 9, 3, 5, 5, 5, 7, min 1 dikalikan dengan matriks yang entry nilainya itu 2, 6, 3, 5, 5, 7, apakah benda tidak sama dengan 0. Kemudian untuk perkalian dari matriks tersebut kita kalikan secara diagonal. Di mana 2 dikalikan 5 dikalikan 1 itu bernilai negatif 10. Kemudian 6 dikalikan 5 dikalikan 5 itu bernilai 150. 9 dikalikan 3 dikalikan 7 itu bernilai 189. Itu untuk diagonal sisi pertama. Kemudian untuk diagonal keduanya itu kita kalikan dari 6 dikalikan 3 dikalikan 1 menghasilkan 18. Kemudian untuk 2 dikalikan 5 dikalikan 7 menghasilkan 70 dan 9 dikalikan 5 dikalikan 5 menghasilkan 225. Kita bentuk menjadi negatif 10 ditambah 50 kita bentuk menjadi buka kurung negatif 10 ditambah 50 ditambah 189 tutup kurung dikurang buka kurung min 18 ditambah 70 ditambah 225 tutup kurung tidak sama dengan 0. Kita selesaikan operasi penjumlahan yang ada dalam kurung tersebut menjadi 329 dikurang 277. Apakah nilainya akan sama dengan 0? Kita kurangkan 329 dikurang 277 menghasilkan nilai sama dengan 52. Jadi dari hasil pembuktian untuk syarat pertama dan syarat kedua terbukti bahwa garis G1 bersilangan dengan garis G2. Selanjutnya akan dibahas mengenai soal persamaan bidang. 1, di mana tentukan persamaan vektoris dan parameter pada bidang V sama dengan 0 melalui 3 titik, yaitu titik A 4,-7,1, titik B min 5,3,6, dan titik C 2,3,2. Diketahui dari soal bahwa titik A 4,-7,1, titik B min 5,3,6, dan titik C 2,3,2. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan vektoris dan parameter pada bidang V sama dengan 0. Untuk menjawab soal tersebut, misalkan titik C 2,3,2 merupakan titik tetap, maka CA dan CB merupakan vektor arah bidang V sama dengan 0. Maka untuk persamaan X, Y, Z itu sama dengan X3, Y3, Z3 ditambah lambda X1 dikurang X3, Y1 dikurang Y3, Z1 dikurang Z3 ditambah mu X2, X2 dikurang X3, Y2 dikurang Y3, Z2 dikurang Z3.
Pertama, kita akan menyelesaikan persamaan vektorisasi terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai dari titik A, titik B, titik C ke persamaan yang sudah ada. Sehingga bentuk persamaan X, Y, Z itu sama dengan 2, 3,2 ditambah lambda, 4 dikurang 2, koma, min 7 dikurang 3, 1 dikurang 2, ditambah mu, min 5 dikurang 2, 3 dikurang 3, 6 dikurang 2. Menghasilkan X, Y, Z sama dengan 2, 3,2 ditambah lambda, 2, min 10, min 1 ditambah mu, min 7, 0,4. Kemudian untuk persamaan parameternya, persamaan parameter ini diambil dari parameter X, Y, Z. Sehingga bentuk dari persamaan parameternya, untuk parameter X itu sama dengan 2, ditambah 2 lambda, dikurang 7 mu. Kemudian untuk parameter Y sama dengan 3, dikurang 10 lambda, tambah 0 mu. Karena ini 0, jadi cukup tuliskan 3 dikurang 10 lambda. Kemudian untuk parameter Z itu sama dengan 2, dikurang lambda, ditambah 4 mu. Jadi bentuk persamaan pada bidang V sama dengan 0 ialah X, Y, Z sama dengan 2, 3,2 ditambah lambda, 2, min 10, min 1 tambah mu, min 7,0,4. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan persamaan linear bidang melalui persamaan X, Y, Z sama dengan 2, 3,2 ditambah lambda, 2, min 10, min 1 ditambah mu, min 7,0,4 dan titik C 2,3,2. Diketahui pada soal merupakan titik C 2,3,2 dengan vektor arah A itu dari persamaan yang ini, yang lambda. Jadi vektor arah A-nya itu adalah 2, min 10, min 1, sedangkan untuk vektor arah B diambil dari nilai pada mu, jadi min 7,0,4. Yang ditanyakan adalah menentukan persamaan linear pada bidang. Untuk menentukan persamaan bidang V sama dengan 0, pertama kita cari terlebih dahulu vektor normal N, di mana N sama dengan A, B, C sama dengan vektor arah A dikali vektor arah B. Kita substitusikan nilai vektor arah tersebut menjadi sama dengan 2, min 10, min 1 dikali min 7, 0,4. Kemudian kita ubah ke bentuk matriks yang berorder 3 kali 3, di I, J, K, 2, min 10, min 1, min 7, 0, dan 4. Kemudian sama dengan min 10, min 1, 0, 4 yang dikalikan I, dikurang 2, min 1, min 7, 4, dikalikan J, yang ditambah 2, min 10, min 7, 0, dikalikan K. Untuk mengetahui nilai dari I, J, K, kita kalikan nilai pada matriks tersebut secara diagonal, sehingga min 10 dikalikan 4 adalah min 40, 0 min 1 adalah 0, jadi min 40 kurang 0 adalah min 40, yang dikalikan I menjadi min 40I, sedangkan untuk nilai J ialah 2 dikali 4 adalah 8, min 7 kali min 1 adalah 7, jadi 8 dikurang 7 adalah 1, sehingga untuk nilai J-nya adalah min 1J atau min J. Tambah 2 dikali 0 adalah 0, dan min 7 dikalikan min 10 adalah 70. 0 dikurang 70 adalah min 70, jadi nilai K-nya adalah min 70K. Sehingga vektor normal N sama dengan min 40I dikurang J dikurang 70K. Sehingga untuk bentuk dari vektor normal N itu adalah min 40, min 1, min 70. Dari vektor normal N tersebut, kita bisa mengetahui bentuk persamaan bidang V sama dengan 0, yaitu A buka kurung X dikurang X1 tutup kurung ditambah B buka kurung Y dikurang Y1 tutup kurung ditambah C buka kurung Z dikurang Z1 tutup kurung sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X, Y, Z pada titik C dan nilai dari vektor normal N itu persamaan menjadi min 40 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung dikurang 1 buka kurung Y dikurang 3 tutup kurung dikurang 70 buka kurung Z dikurang 2 tutup kurung sama dengan 0. Kita kalikan menjadi min 40X ditambah 80 dikurang Y ditambah 3 dikurang 70Z ditambah 140 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan menjadi min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 80 ditambah 3 ditambah 140 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan persamaan linear bidang V sama dengan 0, yaitu min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Kemudian ada cara lain untuk menentukan persamaan linear bidang V sama dengan 0, yaitu dalam bentuk matriks yang berorder 3 kali 3. Langsung saja kita substitusikan nilai X, Y, Z pada vektor arah A dan B, jadi X min X1, Y min Y1, Z min Z1, 2 min 10 min 1, min 7, 0, 4 sama dengan 0. Kemudian min 10 min 1, 0, 4 itu adalah dari matriks X min X1 dikurang 2 min 1, min 7, 4, Y min Y1 ditambah 2, min 10 min 7, 0, dikalikan Z dikurang Z1 sama dengan 0. Sama halnya seperti sebelumnya, kita kalikan secara silang, jadi min 40, X min X1 dikurang 1,
Kalikan Y min Y1, kemudian dikurang 70, dikalikan Z min Z1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita substitusikan nilai X, Y, Z pada titik C 2,3,2 ke persamaan ini. Yaitu menjadi min 40, buka kurung X min 2 tutup kurung, dikurang 1, buka kurung Y, dikurang 3 tutup kurung, dikurang 70, buka kurung Z, dikurang 2 tutup kurung sama dengan 0. Kita kalikan, jadi min 40X tambah 80 dikurang Y, ditambah 3, dikurang 70Z, ditambah 140 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan min 40X kurang Y dikurang 70Z, ditambah 223 sama dengan 0. Jadi, dengan menggunakan cara pertama dan cara kedua, itu persamaan linear bidang V sama dengan 0 adalah min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Kemudian untuk soal nomor 3, tentukan persamaan linear bidang melalui titik C 2,3,2 dan sejajar dengan bidang V1 sama dengan min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Diketahui dari soal bahwa titik C itu 2,3,2, sedangkan persamaan bidang V1 sama dengan min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan linear bidang pada V2. Untuk menjawab soal tersebut, diketahui bahwa bidang V2 sejajar dengan bidang V1. Maka vektor normal N1 itu bernilai sama dengan N2. Diketahui bahwa bidang V1 sama dengan min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Maka untuk nilai vektor normal N1 itu bernilai sama dengan vektor normal N2 sama dengan min 40, min 1, min 70. Dari persamaan bidang V2 melalui titik C 2,3,2 dengan nilai vektor normal N2 sama dengan min 40, min 1, min 70, kita substitusikan ke persamaan. Jadi min 40 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung dikurang 1 buka kurung Y dikurang 3 tutup kurung dikurang 70 dikalikan Z kurang 2 tutup kurung sama dengan 0. Kita kalikan menjadi min 40X ditambah 80 dikurang Y ditambah 3 dikurang 70Z ditambah 140 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Itu cara kedua. Pada bidang V2 melalui titik C yang memenuhi persamaan bidang V2 adalah perbedaannya adalah di mana cara kedua ini nilai dari D-nya itu tidak diketahui. Dan tidak memerlukan nilai dari vektor normal N2 maupun N1. Sehingga kita hanya mensubstitusikan nilai dari titik C. Sehingga menghasilkan min 40 X min Y min 70Z ditambah D sama dengan 0. Kita substitusikan nilai pada titik C menjadi min 40 dikali 2 dikurang 3 dikurang 70 dikali 2 ditambah D sama dengan 0. Menghasilkan min 80 dikurang 3 dikurang 40 ditambah D sama dengan 0. Sama dengan min 223 ditambah D sama dengan 0. Sehingga untuk nilai D-nya itu adalah sama dengan 223. Karena nilai D-nya sudah diketahui, kita substitusikan lagi ke persamaan yang ada, yaitu min 40X min Y min 70Z ditambah D sama dengan 0. Kita substitusikan nilai D menjadi min 40X dikurang Y dikurang 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan linear bidang V2 adalah V2 sama dengan min 40 min Y min 70Z ditambah 223 sama dengan 0. Ke soal nomor 4, yaitu nyatakan persamaan bidang V sama dengan 2X dikurang 8Y tambah 5Z dikurang 14 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess. Bentuk persamaan normal Hess yaitu X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Diketahui bahwa nilai mutlak dari vektor normal N itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka nilai X, Y, Z-nya ialah X cos alpha sama dengan A per mutlak N. Untuk nilai Y cos beta itu sama dengan B per mutlak N. Dan untuk nilai Z yaitu Z cos gamma sama dengan C per mutlak N. Sedangkan untuk nilai P itu sama dengan negatif D per mutlak N. Dari persamaan tersebut kita substitusikan nilai ABC menjadi X cos alpha sama dengan menghasilkan 2 per akar 93. Untuk nilai Y cos beta itu sama dengan negatif 8 per akar 93. Kemudian untuk Z cos gamma itu hasilkan sama dengan 5 per akar 93. Sedangkan untuk nilai P-nya itu sama dengan 14 per akar 93. Dari nilai X, Y, Z, dan P yang sudah kita hitung, kita substitusikan ke bentuk persamaan normal Hess, yaitu X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos gamma sama dengan P. Kita substitusikan menjadi 2 per akar 93X dikurang 8 per akar 93Y ditambah 5 per akar 93Z sama dengan 14 per akar 93. Kemudian untuk soal terakhir, yaitu tentukan persamaan berkas bidang W melalui titik N 3, min 2, 5, serta melalui garis potong bidang V1 sama dengan 2X,
min 8Y tambah 5Z dikurang 14 sama dengan 0, dan V2 sama dengan 2X tambah 3Y dikurang 2Z dikurang 1 sama dengan 0. Diketahui dari soal bahwa V1 sama dengan 2X dikurang 8Y tambah 5Z dikurang 14 sama dengan 0, sedangkan V2 sama dengan 2X tambah 3Y dikurang 2Z dikurang 1 sama dengan 0. Dan titik N 3, min 2,5 yang ditanyakan adalah tentukan persamaan berkas bidang W. Untuk persamaan berkas bidang W itu adalah V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0. Dari persamaan berkas bidang W, kita substitusikan persamaan V1 dan V2 ke persamaan berkas bidang. Jadi sama dengan 2X min 8Y ditambah 5Z dikurang 14 ditambah lambda buka kurung 2X ditambah 3Y dikurang 2Z dikurang 1 kurang sama dengan 0. Kita substitusikan nilai pada titik N, yaitu 3, min 2,5 ke persamaan pada nilai X, Y, Z. Jadi 2 dikali 3 dikurang 8 dikalikan min 2 ditambah 5 dikali 5 dikurang 14 ditambah lambda buka kurung 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan min 2 dikurang 2 dikali 10 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita kalikan menjadi 6 ditambah 16 ditambah 25 dikurang 14 ditambah lambda buka kurung 6 dikurang 6 dikurang 10 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Sama dengan 33 dikurang 11 lambda sama dengan 0. Kemudian nilai dari negatif 11 lambda kita pindahkan ruas menjadi 33 sama dengan 11 lambda. Sehingga untuk nilai lambdanya itu sama dengan 3. Dari nilai lambda yang sudah kita hitung, kita substitusikan nilai lambda tersebut ke persamaan berkas bidang W. Jadi W sama dengan 2X dikurang 8Y ditambah 5Z dikurang 14 ditambah lambda buka kurung 2X tambah 3Y dikurang 2Z dikurang 1 kurung sama dengan 0 sama dengan 2X dikurang 8Y ditambah 5Z dikurang 14 ditambah 3 buka kurung 2X ditambah 3Y dikurang 2Z dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0 sama dengan 2X sama dengan sama dengan 2X dikurang 8Y ditambah 5Z dikurang 14 ditambah kita kalikan 3 ini ke bidang V2 yang menjadi 6X ditambah 9Y dikurang 6Z dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 2X ditambah 6Y dikurang 8Y ditambah 9Y ditambah 5Z dikurang 6Z dikurang 14 dikurang 3 sama dengan 0. Setelah kita kelompokkan menghasilkan nilai 8X ditambah Y dikurang Z dikurang 17, 0. Jadi hasil persamaan berkas bidang W itu adalah W sama dengan 8X ditambah Y dikurang Z dikurang 17 sama dengan 0. Sekian dari paparan video pembelajaran untuk geometri pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.